Malam itu, hujan baru saja reda. Jalan tanah di kampung serunai becek. Bau tanah basah bercampur dengan bau rawa yang menguap dari hutan di sebelah timur desa. Angin membawa suara kodok bersahutan, sementara lampu minyak di serambi rumah warga berkelip seperti hampir padam. Di rumah panggung kayu milik keluarga Pak Umar, istrinya Mak Som, dan anak gadis mereka Aisyah, suasana terasa mencekam. Belakangan ini, desas-desus tentang orang minyak kembali terdengar. Katanya, makhluk itu muncul saat malam gelap, berbadan licin penuh minyak hitam, masuk ke rumah orang lewat celah kecil, dan mengincar wanita. Mak Som berbisik pada suaminya, "Bang, kau dengar kabar dari Pak Leman? Katanya semalam ada gadis di kampung sebelah yang nyaris jadi mangsa orang minyak itu." Pak Umar menyulut rokoknya, terlihat gusar. "Iya, Som, aku dengar juga. Itu sebabnya malam ini jangan biarkan Aisyah tidur sendirian." Aisyah gelisah menutup jendela kayu rapat-rapat. "Ayah, benar orang itu bisa masuk lewat lubang sekecil apapun?" Pak Umar menarik napas panjang. "Orang bilang begitu." Tubuhnya berlumur minyak, licin seperti belut, sulit ditangkap. Suasana semakin menegang. Ayam jantan di bawah kolong rumah tiba-tiba berkokok tak semestinya. Padahal belum dini hari. Sekitar pukul 12 tengah malam, terdengar suara aneh di luar rumah. Seperti sesuatu yang licin menggesek papan dinding. Mak Som mengeras suaranya, tapi bergetar. "Bang, kau dengar itu? Seperti ada yang menggesek dinding." Pak Umar mengambil parang yang tergantung di dinding. "Kau duduk diam. Jangan buka pintu. Aku lihat dulu." Pak Umar perlahan mengintip lewat celah papan. Matanya membesar. Di bawah cahaya bulan yang sesekali menembus awan, ia melihat sosok hitam pekat merayap di tanah. Tubuhnya berkilat penuh minyak. Wajahnya hampir tak terlihat. Hanya dua mata merah menyala menatap ke arah rumah. Pak Umar dengan suara serak, "Astagfirullah, dia ada di bawah rumah." Orang minyak itu berdiri, lalu mulai memanjat tiang rumah panggung. Tangannya yang penuh minyak menempel kuat pada kayu, meninggalkan noda hitam berkilat. Aisyah menjerit pelan. Ayah dia naik. Pak Umar berusaha menahan pintu, tapi tiba-tiba terdengar suara. Orang minyak berhasil menyelipkan tangannya lewat celah papan. Jari-jarinya panjang, berlumuran minyak, meraba-raba seperti mencari mangsa. Mak Som membaca ayat kursi dengan terbata-bata. "Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum." Aisyah gemetar memeluk ibunya. "Bu, dia cari aku. Aku rasa dia pandang aku terus." Pak Umar mengayunkan parangnya ke arah tangan itu. Suara cap terdengar, tapi anehnya parang itu terpeleset begitu saja, seolah tak mempan. Tangan hitam itu segera menarik diri. Lalu terdengar suara tawa serak dari luar rumah. Suara orang minyak berdengung. Seram, takkan lama lagi. Gadis itu untuk aku. Pak Umar tak tahan lagi. Ia segera berlari keluar sambil berteriak memanggil tetangga. "Tolong, orang minyak ada di rumah aku." Dalam beberapa menit, warga kampung datang membawa obor, tombak, dan kayu. Mereka mengepung rumah Pak Umar. Namun, ketika cahaya obor menerangi sekeliling, sosok orang minyak itu sudah lenyap, hanya meninggalkan bekas tapak licin di tanah dan noda hitam di tiang rumah. Pak Leman berteriak. Dia lari ke arah hutan rawa. "Cepat, kita kejar." Beberapa pemuda berlari mengejar. Namun suara tawa menyeramkan kembali terdengar. Bergema dari dalam hutan. "Orang minyak, tak guna kau kejar. Malam depan, aku datang lagi." Malam berikutnya, warga kampung berjaga. Mereka membuat api unggun di sekitar rumah Aisyah, membaca doa-doa, dan menggantung bawang putih serta daun bidara di jendela. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara gaduh lagi. Kali ini, orang minyak muncul di atap rumah.
Ia merayap terbalik seperti cicak, menatap ke bawah dengan senyum bengkok. Giginya panjang seperti anjing. Tubuhnya mengeluarkan bau minyak tanah yang menyengat. Aisyah menangis. "Ayah, dia di atas." "Pak Umar," berteriak ke warga. "Cepat!" Dia sudah di atap. Para pemuda melemparkan tombak. Tapi tubuh licin itu selalu lolos. Ia bergerak cepat. Turun dengan kepala lebih dulu. Lalu berdiri tegak menatap Aisyah. Orang minyak. Suaranya bergetar. Menyeramkan. "Aku datang untukmu, gadis. Kau tak bisa sembunyi." Namun saat ia hendak melompat, Pak Imam, tokoh agama kampung, maju sambil membaca doa keras-keras. Ia melemparkan air doa ke arah sosok itu. Orang minyak menjerit. Tubuhnya mengeluarkan asap putih dari bagian yang terkena air. Ia lalu melarikan diri ke hutan, meninggalkan bau anyir dan bekas minyak yang mengotori tanah. Setelah kejadian itu, orang minyak tak pernah muncul lagi di kampung Serunai. Namun, warga percaya ia masih berkeliaran, mencari mangsa di tempat lain. Beberapa orang bilang, ia dulunya manusia yang mempelajari ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan dan nafsu. Tapi akhirnya, dikutuk jadi makhluk setengah hantu. Aisyah tak pernah melupakan malam itu. Setiap kali mendengar suara minyak menetes atau bau menyengat minyak tanah, tubuhnya langsung menggigil ketakutan. Aisyah berkata pada ibunya suatu malam, "Bu, aku rasa dia belum pergi jauh. Kadang aku masih dengar tawanya di dalam mimpiku." Dan sejak itu, kampung Serunai selalu mengadakan doa bersama setiap malam Jumat, berharap teror orang minyak tidak pernah kembali. Setelah kejadian menyeramkan itu, warga kampung Serunai berkumpul di surau. Api pelita bergoyang ditiup angin. Bayangan orang-orang tampak panjang di dinding bambu. Semua menunggu penjelasan dari Pak Imam, satu-satunya orang yang dianggap tahu tentang makhluk tersebut. Pak Umar berbicara dengan suara gusar. "Pak Imam, kami butuh penjelasan. Apa sebenarnya makhluk itu? Mengapa dia selalu mengincar gadis-gadis?" Pak Imam menarik napas panjang, lalu menatap semua orang. "Pak Imam, orang minyak bukan sekadar hantu. Dia dulunya manusia. Seorang lelaki bernama Harun, tinggal di kampung sebelah, kampung Paya Merbau, lebih dari 30 tahun lalu. Orang bilang dia belajar ilmu hitam untuk mendapatkan kesaktian dan memuaskan nafsunya. Sebagai syarat ilmunya, dia harus memperkosa 40 wanita dalam keadaan tubuh berlumur minyak. Jika berhasil, dia akan kekal muda dan tak terkalahkan. Tapi bila gagal, ia terkutuk jadi makhluk separuh manusia, separuh jin. Inilah yang kalian lihat sekarang." Warga saling pandang, sebagian menutup mulut menahan ketakutan. Harun itu masih hidup atau sudah mati? Pak Imam, tubuhnya memang hidup, tapi jiwanya sudah milik iblis. Dia tidak sepenuhnya manusia, tidak juga sepenuhnya hantu. Dan yang berbahaya, setiap kali dia berhasil merenggut korban, kekuatannya bertambah. Seorang warga tua, Mak Kiah, tiba-tiba membuka suara. Ia pernah tinggal di kampung sebelah sebelum pindah ke Serunai. Mak Kiah gemetar. "Aku masih ingat, dulu di kampung Paya Merbau, sekitar tahun 1970-an, banyak gadis muda yang hilang secara misterius. Ada yang ditemui dalam keadaan pingsan, tubuhnya penuh minyak hitam, dan..." Mak Kiah tersedak, menahan tangis, dan pakaian mereka terkoyak. Semua orang tahu itu kerja Harun, si orang minyak. Mak Kiah bercerita, sampai suatu malam, ada seorang gadis bernama Zaitun. Dia cantik, pandai mengaji, dan disukai banyak orang. Harun mengincarnya. Warga sempat berjaga, tapi entah bagaimana, Zaitun tetap diculik. Besok paginya, tubuhnya ditemui di tepi rawa. Tak bernyawa, penuh lumpur dan minyak. Sejak itu, keluarga Zaitun pindah dari kampung, dan Harun hilang. Semua orang mengira dia mati, tapi ternyata hanya bersembunyi. Pak Imam menambahkan, sejak Harun jadi orang minyak, ia berpindah-pindah kampung, meninggalkan jejak korban dimanapun ia singgah.
Kadang ia menghilang bertahun-tahun, lalu tiba-tiba muncul lagi saat bulan gelap dan musim hujan. Pak Imam, kenapa dia muncul di sini? Karena ada gadis yang dia inginkan. Mungkin Aisyah adalah mangsanya berikutnya. Aisyah yang duduk di pojok surau langsung menunduk, wajahnya pucat. Pak Imam, aku sering mimpi aneh sebelum dia muncul. Aku mimpi ada lelaki hitam berkilat, menatap aku dari dalam rawa. Matanya merah, dan dia panggil namaku. Warga sontak bergidik. Pak Imam segera menepuk bahu Aisyah. Itu tandanya dia sudah menandai kau. Kita harus kuatkan benteng doa, dan jangan biarkan dia mendekat lagi. Seminggu kemudian, warga kampung sepakat untuk memburu orang minyak. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, belasan pemuda bersama Pak Umar, Pak Leman, dan Pak Imam masuk ke hutan rawa. Mereka membawa obor, parang, serta botol berisi air doa. Langkah mereka berat, karena tanah rawa becek, kaki sering terperosok. Kabut tebal turun, membuat pandangan terbatas. Tiba-tiba, terdengar suara plok, plok, seperti kaki telanjang berlumur minyak menapak di lumpur. Pemuda satu berbisik keras. Itu suaranya. Dia ada di depan kita. Dari balik pepohonan, tampak sosok hitam licin berdiri. Tubuhnya memantulkan cahaya obor. Matanya merah, dan ia tertawa panjang. Orang minyak, hahaha, kalian kira bisa tangkap aku? Aku sudah ada sejak sebelum kalian lahir. Seketika ia melompat dengan kecepatan luar biasa. Pemuda yang berada paling depan terlempar ke tanah. Tubuhnya penuh noda hitam berbau anyir. Pak Imam cepat membaca doa karas-karas sambil memercikan air doa. Orang minyak menjerit, sebagian tubuhnya berasap, tapi ia tidak mati. Ia malah mundur perlahan ke rawa, lalu menghilang ke dalam kabut. Warga kembali dengan tubuh letih dan hati gentar. Mereka sadar, orang minyak belum kalah, hanya terluka. Teror itu bisa kembali kapan saja. Pak Umar menatap Aisyah. Selama dia masih berkeliaran, Aisyah tak boleh sendirian. Kita harus jaga dia siang dan malam. Pak Imam, ingatlah, orang minyak takkan pernah berhenti sebelum nafsunya terpenuhi, atau sebelum kita memutuskan kutukan ilmunya. Tapi itu butuh pengorbanan besar. Sejak malam itu, doa-doa terus dipanjatkan. Namun, kadang-kadang warga masih mendengar suara tawa menyeramkan dari dalam hutan rawa. Sebagian bahkan bersumpah pernah melihat jejak minyak di depan pintu rumah mereka. Dan hingga kini, kisah orang minyak masih jadi legenda kelam di kampung Serunai. Tahun 2001, sudah 3 tahun berlalu. Sejak teror orang minyak terakhir kali melanda kampung Serunai, warga mulai percaya bahwa makhluk itu sudah musnah. Mereka kembali hidup normal, bertani, beternak, dan menggelar kenduri kecil tiap kali musim panen. Namun, tidak semua orang bisa melupakan malam-malam mencekam itu, terutama Pak Umar, yang pernah melihat makhluk hitam licin itu memanjat rumahnya untuk menculik anak gadisnya, Aisyah. Walau kini Aisyah sudah menikah dan pindah ke kampung lain. Setiap kali hujan deras turun, Pak Umar masih merasakan bulu kuduknya berdiri. Kampung Serunai berada di tepi hutan rawa. Dari kejauhan, pohon-pohon bakau hitam tampak seperti barisan prajurit gelap. Saat senja turun, kabut sering muncul dari rawa, membawa bau anyir bercampur minyak tanah yang anehnya tidak pernah bisa dijelaskan. Di tengah desa, tinggal seorang gadis yatim piatu bernama Maria, berusia 18 tahun. Rambutnya panjang, kulitnya kuning langsat, matanya teduh, tapi sering terlihat murung. Ia tinggal bersama bibinya, Matima, di sebuah rumah panggung kayu sederhana. Orang-orang kampung sering berbisik bahwa kecantikan Maria mirip dengan Zaitun, gadis yang dulu menjadi korban orang minyak di kampung Paya Merbau. Namun, bisikan itu selalu ditepis warga dengan doa. Sudah, jangan sebut-sebut lagi nama itu, nanti mengundang bala, kata Maya, orang tua yang dulu pernah pindah dari kampung sebelah. Maria sendiri sering merasa aneh. Beberapa minggu terakhir, ia mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi rawa. Malam gelap gulita,
Lalu muncul sosok hitam berkilat dengan mata merah. Sosok itu tidak berbicara, hanya menyebut namanya perlahan. Maria. Suara itu berat, serak, seolah datang dari dasar perut bumi. Setiap kali terbangun, tubuh Maria selalu berbau minyak tanah. Padahal di kamarnya, tidak ada lampu minyak yang menyala. Suatu malam, Mak Timah terbangun karena mendengar suara plok, plok, plok di sekitar sumur tua di belakang rumah. Ia mengintip lewat celah jendela dan hampir saja pingsan. Di bawah cahaya bulan, ia melihat bekas tapak kaki licin yang berkilat, menempel di tanah basah. Mak Timah berbisik pada dirinya sendiri. Apakah dia sudah kembali? Keesokan paginya, ia langsung menemui Pak Imam di Surat. Pak Imam yang sudah beruban itu mengerutkan kening. Pak Imam, aku sudah menduga, sejak bau minyak makin sering tercium dari arah rawa. Kau harus hati-hati, Timah. Aku rasa Maria sudah ditandai. Malam itu, Mak Timah tidak membiarkan Maria tidur sendirian. Ia menyalakan pelita minyak, menggantungkan daun bidara di jendela, dan membaca ayat kursi berkali-kali. Sekitar pukul 1 dini hari, angin bertiup kencang. Lampu minyak bergoyang. Bayang-bayang menari di dinding kayu. Tiba-tiba terdengar suara plok-plok di atap rumah, seperti sesuatu sedang merayap. Maria memegang tangan bibinya, gemetar. Maria, pelan. Bu, itu suara apa? Mak Timah berbisik sambil terus membaca doa. Diam nak, jangan tengok ke atas. Namun suara itu semakin jelas. Dari celah papan, menetes cairan hitam kental, jatuh ke lantai, berbau menyengat minyak tanah. Lalu terdengar suara tawa serak, bergema di sekeliling rumah. Orang minyak, hihi, Maria, aku datang. Pelita minyak tiba-tiba padam sendiri. Gelap gulita menyelimuti rumah. Lalu terdengar suara tawa serak, bergema di sekeliling rumah. Orang minyak, hihi, Maria, aku datang. Pelita minyak tiba-tiba padam sendiri. Gelap gulita menyelimuti rumah. Mak Timah berbisik terburu-buru. Ya Allah, jangan biarkan dia masuk. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di atas kamar Maria. Lalu terdengar suara cakar menggesek papan. Pelan, pelan, hingga papan bergoyang. Tiba-tiba, satu papan atap jebol, dan dari celahnya terlihat dua mata merah menyala menatap ke bawah. Maria menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Bu, dia lihat aku. Dari lubang itu muncul tangan hitam berlumur minyak, panjang dan licin, meraba ke bawah. Jari-jarinya bergerak seperti ular mencari mangsa. Mak Timah segera menyambar botol air doa yang disiapkan oleh Pak Imam. Ia memercikannya ke tangan itu sambil membaca ayat kursi keras-keras. Air doa menyentuh kulit licin itu, terdengar suara seperti minyak panas disiram air. Tangan itu langsung menarik diri. Diikuti suara jeritan serak mengerikan. Orang minyak berkata, "Kau berani lawan aku perempuan tua? Tidak ada yang bisa halangi aku mendapatkan gadis itu." Rumah berguncang, seolah makhluk itu melompat turun dari atap. Sekejap kemudian, terdengar suara langkah berat di serambi rumah. Dum, dum, dam. Pintu depan digedor keras, hingga engselnya nyaris copot. Mak Timah gemetar, tapi mencoba tegas. Maria, duduk sini. Dekat aku, jangan bergerak. Maria terisak. Bu, aku takut. Kenapa dia mau aku? Mak Timah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena kau sudah ditandai, tapi selama aku hidup, dia takkan dapat kau nak. Sementara itu, beberapa warga yang sedang ronda mendengar teriakan dari rumah Mak Timah. Mereka segera datang membawa obor dan parang. Pak Umar berteriak dari bawah rumah. Timah, kau di dalam. Buka pintu, kami datang. Tapi, sebelum Mak Timah sempat menjawab, pintu rumah terbanting keras dari luar.
Sosok hitam besar, tubuhnya berkilat penuh minyak, berdiri di ambang pintu. Matanya merah membara, mulutnya terbuka lebar dengan gigi tajam berkilat. Warga yang melihatnya dari luar sontak terbelalak. Pemuda desa berteriak, "Dia orang minyak, cepat serang!" Mereka berlari ke serambi, mencoba menusuk dengan tombak. Tapi tubuh hitam itu terlalu licin, setiap serangan terpeleset, tak bisa menembus. Orang minyak tertawa keras. Orang minyak, hahaha, tak ada senjata yang bisa melukai aku, gadis itu untukku. Ia berjalan masuk. Lantai papan berderit berat tiap langkahnya. Tangannya yang panjang menjulur ke arah Maria. Maria berteriak histeris, mundur ke sudut kamar. Maria menangis. Jangan sentuh aku." Orang minyak makin mendekat. Gerakannya cepat, meski tubuhnya berat. Bau minyak semakin menyengat, membuat Maria hampir muntah. Tepat ketika makhluk itu menggapai Maria, Mak Timah berdiri di depannya sambil mengangkat botol terakhir air doa. Mak Timah lantang meski gemetar. "Dengan nama Allah, aku larang kau ambil anak ini." Ia menyiram seluruh isi botol ke wajah makhluk itu. Seketika terdengar jeritan panjang. Tubuh hitam itu berasap, matanya menyala semakin merah. Namun, bukannya mundur, orang minyak malah mengamuk. Ia meraih Mak Timah dan mendorongnya hingga tubuh perempuan tua itu terhempas ke dinding, jatuh pingsan. Maria menjerit putus asa. Kini hanya Maria seorang diri, terpojok di sudut kamar. Orang minyak menatapnya dengan sorot mata liar, lidahnya menjulur panjang, menjilat bibir hitam berkilat minyak. Orang minyak, dengan suara berat dan serak, "Akhirnya, kau tak bisa lari lagi, Maria." Makhluk itu meraih tangannya, jari-jari licin, seperti ular melilit pergelangan Maria. Tubuhnya bergetar hebat, kakinya tak mampu bergerak. Tubuh Maria gemetar hebat ketika yari-yari licin penuh minyak melilit pergelangannya. Ia mencoba meronta, tapi semakin melawan, semakin lengket pula tangan itu menjerat. Maria terisak, memohon, "Lepaskan aku. Jangan, tolong ayah." "Bu." Orang minyak menundukkan wajahnya, mendekati Maria. Nafasnya panas. Bau minyak tanah bercampur anyir menusuk hidung. Suaranya terdengar seperti desis ular. "Orang minyak, tak ada yang bisa menolongmu lagi. Kau milikku malam ini." Ia menarik Maria dengan mudah, seolah tubuh gadis itu tak lebih berat dari sehelai kain. Lantai papan berderit keras. Setiap kali langkahnya menapak, minyak hitam menetes dari tubuhnya, meninggalkan jejak licin di lantai. Sementara itu, warga berusaha menerobos masuk. Pak Umar berteriak, "Timah, Maria, bertahanlah. Kami masuk sekarang." Pintu rumah didobrak. Beberapa pemuda dengan obor dan parang menyerbu ke dalam. Saat mereka melihat orang minyak menyeret Maria, mereka langsung berlari sambil berteriak, "Pemuda desa, lepaskan dia, setan." Mereka mengayunkan parang dan tombak. Namun setiap senjata menyentuh tubuh hitam itu, langsung terpeleset, seperti menebas minyak. Tak ada luka, tak ada darah, hanya tawa serak panjang yang memekakkan telinga. Orang minyak, hahaha, lemah, tak berguna, dia tetap milikku. Dengan sekali hentakan, ia menendang salah satu pemuda hingga terhempas keluar jendela, jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari kepalanya. Maria menjerit, mencoba berpegangan pada tiang rumah, tapi genggaman makhluk itu terlalu kuat. Ia ditarik keluar rumah, menuju jalan tanah yang mengarah ke hutan rawa. Di luar, warga yang berjaga melihat pemandangan mengerikan. Sosok hitam besar menyeret Maria yang meronta, sementara tubuhnya berkilat memantulkan cahaya obor. Warga satu berteriak panik, "Astagfirullah, dia bawa gadis itu ke rawa." Warga dua, "Cepat halangi. Jangan biarkan dia sampai ke hutan." Warga berlarian, membawa obor, bambu, tombak, bahkan batu. Mereka mencoba mengepung, tapi orang minyak bergerak dengan kecepatan tak masuk akal. Tubuhnya melompat jauh seperti binatang buas.
meski masih menyeret Maria dengan satu tangan. Setiap kali obor didekatkan, minyak di tubuhnya menyembur bau busuk yang menusuk, membuat orang-orang mundur ketakutan. Maria hanya bisa menjerit. Suaranya memecah malam. "Maria, tolong aku, tolong!" Pak Umar, dengan nafas terengah-engah, berhasil menghadang di jalan tanah sempit menuju rawa. Parang besar tergenggam di tangannya. Pak Umar berseru lantang, "Harun, kau dengar aku? Kau sudah terlalu jauh. Lepaskan dia, atau malam ini kau akan binasa." Orang minyak berhenti sebentar. Matanya yang merah membara menatap Pak Umar. Suaranya bergetar, penuh dendam. "Orang minyak, kau lelaki yang dulu halangi aku mengambil anakmu. Sekarang aku akan habisi gadis ini di depanmu, agar kau tahu betapa lemahnya manusia." Dengan sekali hentak, ia menyeret Maria makin kuat. Gadis itu berteriak kesakitan. Lengannya nyaris patah oleh genggaman makhluk itu. Pak Umar nekat berlari, mengayunkan parang tepat ke leher orang minyak. "Cer-a-a-a!" Suara keras terdengar. Tapi parang itu terpental. Terlepas dari tangannya, tubuh makhluk itu tak terluka sedikit pun. Pak Umar terkejut, hampir putus asa. "Ya Allah, tak mempan." Orang minyak tertawa keras, lalu menendang Pak Umar hingga tubuhnya terguling ke lumpur. Tepat saat itu, dari arah surau, datanglah Pak Imam bersama beberapa orang tua desa. Mereka membawa kendi besar berisi air doa, serta kitab yang dibacanya lantang. Pak Imam, suaranya keras, menggetarkan udara malam. "Harun, berhentilah, ilmu hitammu takkan selamanya bertahan. Dengan nama Allah, aku kutuk kau malam ini." Ia mencipratkan air doa ke arah orang minyak. Cipratan itu mengenai tubuh hitam itu, dan segera terdengar jeritan panjang. Asap putih mengepul, tubuhnya bergetar hebat. Maria terlepas sejenak dari genggaman. Ia terjatuh di tanah. Tubuhnya penuh lumpur dan minyak, tapi segera berusaha merangkak menjauh. "Maria," terengah-engah, "Pak Imam, tolong, jangan biarkan dia ambil aku." Orang minyak masih meraung, tapi tidak tumbang. Ia menoleh ke arah Pak Imam dengan mata merah menyala. Suaranya bergema menakutkan. "Orang minyak, kau kira air kotor itu bisa hancurkan aku? Aku abadi, dan gadis itu tetap akan jadi milikku." Dengan kecepatan kilat, ia kembali meraih Maria yang sudah hampir selamat. Suara jeritan Maria bercampur dengan riuh teriakan warga malam itu. Orang minyak, meski tubuhnya sudah mengepul asap karena air doa, tetap menyeret gadis itu menuju rawa yang gelap. Tanah becek membuat langkah orang-orang sulit mengejar. Sementara makhluk itu melangkah ringan, seolah minyak yang melumuri tubuhnya justru memberinya kekuatan untuk meluncur di lumpur. Maria menangis keras, terisak sambil meronta, "Tolong aku, jangan biarkan aku dibawa ke rawa." Pak Imam berlari sekuat tenaga sambil terus membaca doa. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran meski malam dingin. "Pak Imam, warga semua, jangan biarkan makhluk ini sampai ke tengah rawa. Kalau dia berhasil, Maria akan hilang selamanya." Warga yang lain dengan parang, bambu runcing dan obor mengepung jalur menuju rawa. Tapi setiap kali mereka mendekat, orang minyak mengibas tangannya. Cipratan minyak hitam menyambar, membuat obor padam seketika, membuat beberapa orang jatuh terguling. Tubuh mereka panas terbakar seolah tersiram aspal mendidih. Di tepian rawa, suara-suara aneh terdengar. Kokok ayam di jam yang salah, lolongan anjing, dan suara burung hantu yang bertubi-tubi. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon kelapa berderak menakutkan. Orang minyak mengangkat tubuh Maria tinggi-tinggi. Wajahnya yang hitam pekat berkilat diterpa cahaya bulan. Mata merahnya menyalak. Orang minyak, teriakan bergema, "Malam ini, darah dan tubuhnya untukku. Tak ada yang bisa menghalangi." Maria menjerit sekuat tenaga. Ibunya membaca doa. Begitu doa itu terucap, tangan orang minyak sedikit melemah. Tapi ia segera menggenggam lebih keras, membuat Maria kesakitan.
Pak Umar yang masih penuh lumpur berlari lagi. Kali ini ia membawa bambu panjang yang ujungnya dililit kain, dicelup ke kendi air doa milik Pak Imam. Pak Umar berteriak keras, "Semua serang sekaligus, jangan biarkan dia berdiri." Beberapa pemuda maju bersama. Tombak-tombak bambu dicelupkan ke kendi air doa, lalu dilempar ke arah orang minyak. Beberapa tombak mengenai tubuhnya. Tubuh makhluk itu bergetar hebat. Kali ini lebih parah. Jeritannya memekakkan telinga. Orang minyak meronta, meraung, "Kalian berani." Namun, meski tubuhnya berasap, ia masih belum tumbang. Dengan kekuatan buas, ia mencabut tombak-tombak dari tubuhnya, lalu melempar balik, hingga seorang pemuda terhempas ke lumpur, dada sobek terkena tusukan. Suasana makin kacau. Tangis Maria bercampur dengan jeritan warga yang terluka. Pak Imam berdiri di tepi rawa. Ia tahu, malam itu hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan orang minyak. Membaca doa penutup yang sangat berat, tapi hanya bisa berhasil jika makhluk itu masih memegang korban. Pak Imam berseru lantang, menahan guncangan di dada. "Semua tahan dia. Jangan lepaskan Maria. Aku akan membaca doa terakhir." Warga mencoba menahan. Beberapa memegangi kaki orang minyak. Ada yang menancapkan bambu doa ke tanah untuk menghalangi. Makhluk itu meronta keras. Suaranya sudah bukan lagi suara manusia. Lebih mirip suara ribuan binatang bersatu. Desisan ular, auman harimau, lolongan serigala. Orang minyak menjerit menggelegar, "Aku akan kembali. Aku tak akan musnah. Dia milikku." Pak Imam mulai membaca doa panjang. Suaranya bergetar namun tegas. Setiap ayat yang keluar membuat udara sekitar bergetar, membuat lumpur rawa beriak seperti ombak. Maria menutup mata, tubuhnya lemas, tapi bibirnya ikut berdoa bersama. Tiba-tiba, tubuh orang minyak mulai bergetar hebat. Dari dalam tubuh hitam pekatnya muncul cahaya merah menyala, seperti bara api yang menembus kulitnya. Suara letupan terdengar, seperti minyak mendidih. Tubuh makhluk itu menggelembung, lalu pecah-pecah, menyemburkan cairan hitam panas yang membuat warga mundur ketakutan. Maria menangis keras, berteriak histeris, "Jangan serahkan aku padanya. Ya Allah, lindungi aku." Orang minyak meraung panjang. Suaranya menggema jauh ke seluruh kampung. Orang minyak berteriak, tubuhnya terbakar dari dalam, meleleh menjadi cairan hitam pekat. Cairan itu merembes ke tanah rawa, membuat airnya mendidih dan bergelembung. Ketika jeritan itu berhenti, hanya tersisa suara kodok dan jangkrik. Udara malam jadi pengap. Bau minyak tanah bercampur anyir darah memenuhi rawa. Maria pingsan di pelukan bibinya. Tubuhnya penuh lumpur, minyak, dan luka-luka memar. Tapi ia masih hidup. Pak Imam jatuh berlutut. Wajahnya pucat, nafasnya hampir habis. Pak Imam berbisik lemah, "Kutukan sudah berakhir." Namun sebelum banner-banner hancur, cairan hitam di rawa bergolak sekali lagi, seolah menyimpan sisa nyawa makhluk itu. Dalam gelombang lumpur yang bergolak, sempat terlihat dua mata merah menyala, menatap ke arah Maria, lalu menghilang perlahan. Keesokan paginya, kabar menyebar ke seluruh desa. Orang minyak telah dikalahkan. Namun, tak ada yang berani lagi mendekati rawa tempat ia hancur. Bau minyak masih tercium, meski warga sudah menimbun tanah dengan pasir dan garam. Maria selamat, tapi ia tak pernah lagi menjadi gadis ceria. Setiap malam hujan, ia terbangun dari mimpi buruk, mendengar suara desisan, dan mencium bau minyak yang menusuk hidung. Warga kampung Serunai masih percaya orang minyak memang musnah malam itu, tapi roh dendamnya mungkin masih bersemayam di dasar rawa.